Halo, selamat siang rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 19 Mei ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini kita di Telkom Corporate University kita kedatangan tamu-tamu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nih. Riset dan teknologi. Riset dan teknologi belakangnya, aduh salah. Kemendikbudristek ya. Iya betul. Benar. Jadi di kesempatan ini kita dari tadi pagi kita udah banyak diskusi ya, terus juga tadi udah keliling-keliling di ini tempat kita nih, Innovation Center kita gitu ya. Ya, ini di acara podcast kali ini saya Harisnu Pamungkas, kemudian ini tamu-tamu kita nih Pak Tarman Budianto. Pak Padang Budianto, Pak Kuarta, dan Ibu Rika. Ya. Makasih sudah hadir bersama kita. Sama-sama, Pak. Oke, setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol ya sama teman-teman dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi. Ya, panjang ya. Kemendikbudristek. Baik. Oke. Sebentar lagi kita masuk ke sesi ngobrol-ngobrolnya. Oke. Stay tune. Langsung. Oh, langsung. Segmen 2 langsung ya. Iya nih, mungkin yang gampang-gampang aja ya Pak ya. Pertanyaannya, pertanyaan open question tapi gimana nih? Mungkin nanti masing-masing ya, mungkin dari Pak Tarman dulu nih. Dari tadi pagi kita ngobrol dan banyak sharing-sharing. Apa nih yang berkesan nih buat Pak Tarman nih? Terima kasih Pak Wisnu ya, luar biasa sambutannya. Ada beberapa hal yang bisa saya gambarkan ketika kita ada masalah, kita sudah deadlock dan datang ke sini, ini menjadi energi baru. Tadi sudah disambut berbagai hal tadi, ini memberikan harapan dan tenaga baru. Oh ya, kita harus berbenah nih. Satu fokusnya adalah ke solusi, itu yang menjadi pelajaran penting. Asik. Itu Pak Wisnu. Luar biasa. Luar biasa. Lagi deadlock dapat solusi ya. Sip. Makasih. Mungkin beralih ke Pak Kuarta. Gimana nih kesan pesannya nih Pak? Baik, Pak Wisnu, kami dan teman-teman hari ini mendapat insight gitu ya, bahwa pengembangan sebuah korpo itu memang memerlukan perubahan budaya juga ya, culture. Kemudian juga setidaknya kita melihat bahwa untuk masuk ke area itu memang selain culture juga di dalam culture itu ada satu hal yang sangat penting yang menjadi DNA bagi kita semua adalah kesiapan setiap insan untuk menjadi solusi dan bukan menjadi masalah, tapi hanya menjadi solusi di era digital seperti ini. No choice gitu ya. Kemudian yang kedua, dan juga inovasi. Jadi dua itu hendaknya ada di setiap diri kita atau pegawai gitu ya, karena memang keberadaan dia kan memang bagian untuk meningkatkan kinerja performan dari kementerian. Dan dari tour tadi kita ada beberapa hal yang menarik ya. Pertama mungkin DigiLearn, karena itu sedang kami jalankan saat ini gitu. Kemudian juga ada Digibox, Databox kalau nggak salah ya. Itu juga itu menarik karena di situ kita bisa melihat dashboard data real time gitu yang Big box ya. Big box ya. Big box ya. Big box. Ya, big box ya. Sorry. Itu juga menarik karena itu kan real time ya. Misalkan kita ingin melihat siapa peserta pelatihan saat ini yang sudah, kemudian yang sudah tuntas berapa, yang belum berapa, itu menjadi dashboard pimpinan, apakah itu di level menteri atau staf khusus atau para eselon 1 untuk mendorong stafnya untuk memenuhi itu. Terus yang ketiga tentu yang tadi sprinting tadi juga menarik karena kita bisa mengelaborasi atau memberikan challenge ya, tantangan kepada teman-teman. Saya yakin setiap kita punya bakat untuk inovasi. Hanya diberi ruang yang terbuka saja, kemudian bisa diperdebatkan di ruangan itu, lalu hasilnya adalah sebuah ide tadi ya, ide lalu dituangkan dalam bentuk program. Saya kira itu tour yang menarik ya, dan itu juga bisa lah kita nanti akan coba untuk mengembangkan ke arah itu, karena itu tantangan sebagai seorang insan digital di antara kita seperti ini. Apalagi kami di sektor pendidikan, kebudayaan, dan teknologi. Teknologinya dari kami sebenarnya. Harusnya kami advance itu. Begitu Pak Wisnu. Baik. Waduh.
Jadi udah sempet sampai apa itu Pak ya? Melihat kira-kira apa nih opportunity-nya gitu ya Pak yang lebih baik lagi ya. Lebih banyak merenung akhirnya. Inspiratif dan sekaligus apa ya? Kalau bahasa agamanya muhasabah itu Pak. Muhasabah, berat ya muhasabah. Melihat diri sendiri. Nah, kalau Bu Rika gimana Bu? Apa yang Kayaknya berkesan, udah Bu? banyak ya diomongin Pak Kuarta sama Pak Tarman ya sebenarnya. Satu aja Bu. Tapi kalau tadi ya hasil ngobrol-ngobrol sama teman-teman sama Pak Tarman juga sebenarnya kalau untuk diskusi sebenarnya kami merasanya kurang ya waktunya ya Pak Tarman ya. Karena terus terang kalau tadi melihat dan mendengar masukan-masukan dari teman-teman Telkom ini banyak permasalahan teknis yang sebenarnya kami masih kekurangan gitu ya. Dan kami butuh arahan dan juga masukan yang lebih dalam lagi gitu. Sampai pembuatan konten pun tadi rasanya masih kurang diskusinya ya Pak Tarman ya. Mungkin itu saja. Yang kedua sih tadi sama-sama Pak Kuarta tadi itu yang big data ya atau Big box. big box tadi itu sebenarnya nggak cuma buat Pusdiklat tapi buat ada rekan kami dari BKAM itu juga buat kementerian sebenarnya mungkin lebih bermanfaat gitu karena data pendidikan kan semua ada di kita. Oh iya. Ya, gimana nanti mungkin baca data BOS gitu ya. Itu bisa dengan menggunakan tadi itu. Real time ya. Tuh. Real time ya. Karena sejauh ini biasanya kita pakai cut off tuh Pak untuk data-data yang model seperti itu. Gitu. Cut off tuh gimana Bu maksudnya? Jadi per tahun di refreshnya gitu loh data itu. Jadi nggak ada real time. Biasanya di 2 kali sih Pak. Di akhir Juni Ya. dan di akhir Desember. Desember. Tutup lagi. Jadi begitu kalau biasanya dulu di teman-teman di PDSPK ya statistik itu berhenti di situ gitu. 2 kali setahun ya. Iya. 2 kali setahun untuk Ya, makanya tadi muncul gimana kenapa nggak bisa real time aja gitu Iya, kan ya. betul. Gitu ya. Menarik. Ya. Nah, selain tadi wah ini malah saya dapat masukan ini. Tadi waktunya kurang banyak ya untuk ngobrol. Wah, kita dengan senang hati ya nanti dengan ke sana teman-teman. Pak gantian. Oh, siap. Kalau diundang kita akan datang. Kalau Pak. ke sana lebih ini nanti mungkin banyak yang ikut lagi nanti. Ya, kita tunggu Pak nanti kalau diundang dan ngobrol-ngobrol lagi ya. Lebih ininya. Nah, kemudian mungkin apa nih? Mungkin gantian dari Pak Kuarta dulu mungkin. Dengan kondisi seperti ini nih Pak, kira-kira apa nih yang nanti mau kita elaborasi, mau kita explore bareng gitu ya antara ya kebetulan kami punya sedikit experience di sini dan mungkin dengan situasi yang terjadi teman-teman Kemdikbud, kira-kira apa aja nih yang bisa kita saling kontribusi atau diskusian, elaborasi sih sebenarnya biasanya ya. Ya. Gitu, mangga Pak Kuarta. Terima kasih Pak Wisnu. Jadi ada 2 hal yang menjadi concern kita dalam pengembangan kompetensi dan kapabilitas ya. Karena kita sudah mulai main ke arah kapabilitas. Kalau kompetensi kan sekedar knowledge aja ya, tapi kalau capable dia bisa doing something dan itu memberikan efek. Ada 2 poin untuk kan ada yang sifatnya spesifik, generik. Kalau spesifik bisa kami siapkan Pak. Kebutuhan itu misalkan untuk bagaimana manage guru dan sebagainya itu kita bisa create tuh. Tapi yang sifatnya generik dan itu sangat teknis ya. Misalkan kayak materi-materi yang misalkan yang terkait dengan pengembangan berbasis digital sebagainya, mungkin bentuk aplikasi yang lain yang sifatnya itu tidak bisa kami create, itu mungkin bisa dibuat dalam bentuk kemitraan. Nah, kami di Pusdiklat itu sebenarnya sambil menunggu permen yang akan turun itu punya peran yang sangat strategis sebagai bisa dikatakan quote unquote regulator. Every single kemampuan kompetensi yang akan diberikan kepada pegawai ASN kita itu di bawah approval atau verifikasi dari Pusdiklat, termasuk teman-teman Pak Tarman, karena Pak Tarman ini Widai Suara, gurunya pegawai. Gurunya guru ya? Iya, gurunya guru. Jadi teman-teman Pak Tarman nanti yang memiliki kapasitas untuk apakah pelatihan ini boleh untuk atau tidak gitu, cocok atau enggak, itu nanti ada di Pak Tarman dan teman-teman yang akan meregulasi, melihat desain programnya gitu. Itu di situ Pak. Jadi setelah itu kita munculkan di dalam katalog kita. Disitulah pegawai bisa bisa memilih sesuai dengan kebutuhan kompetensinya. Gapnya kalau bahasa Indonesia itu rumpang Pak. Rumpang tuh gap. Rumpang. Jadi misalkan ada rumpang kompetensinya, dia akan ambil di situ. Mekanismenya kita sedang akan diskusikan gimana ya mekanisme yang baik, karena pasti ada kebutuhan itu. Dari hasil asesmen tahun 2019 saja kan masih kelihatan tuh Pak, ada beberapa yang belum selesai.
kalau itu nggak diselesaikan, sebenarnya ada performan yang kurang di kementerian kami sampai itu diselesaikan gitu. Nah, ini kita akan adu cepat, makanya WKMB sebagai corporate university-nya kementerian dibantu dengan teman-teman yang ada di sini itu akan mencoba untuk menyelesaikan itu di antara lainnya. Kami tadi juga tertarik juga gitu kan, kalau kita memungkinkan KMS kita juga bisa dipersiapkan dengan sungguh-sungguh gitu ya. Tadi kan ada beberapa aspek ya, 8 atau beberapa aspek. Nah, aspek-aspek itu sebenarnya kita juga perlu penuhi kan, karena kan saat internasional kan, supaya itu betul dikatakan sebagai knowledge management, ya itu hal-hal lain mungkin inspirasinya adalah kewajiban tadi bahwa setiap pegawai sebenarnya bisa sharing gitu dan masuk dalam SKP masing-masing apapun itu, tapi dalam koridor kurasi. Nanti kurasinya dari teman-teman biro kerjasama dan humas sekaligus juga learning manager yang nanti adalah pejabat fungsional utama yang ada di masing-masing. Jadi kami akan banyak melibatkan orang, Pak. Sementara yang hadir di sini itu ujung tombak lah. Ujung tombak yang tim perintis yang nantinya akan dibantu oleh teman-teman di Indonesia. Kita punya 330 unit kerja di seluruh Indonesia. Waduh. Jadi kami nggak bisa kerja sendiri, harus orkestrasi ini kita bangun sama-sama. Kuncinya sama tadi saya sampaikan tadi ya, kolaborasi. Udah. No choice. Tadi 2 kata tadi ya, kolaborasi dan apa tadi ya sampaikan Pak Erik dan Pak Jimmy. Pak Jamie tadi apa ya, 2 tadi, kolaborasi dan inovasi. 2 itu, inovasi dan itu kunci dah. Nah, buat kami juga. Makasih Pak Wisnu. Makasih Pak Kwarta. Waduh. Dari Bu Rika mau nambahin nggak Bu? Sebelum ke Pak Tarman. Sebenarnya rada amazed juga. Ini ruang podcast ini aja bisa jadi informasi baru ya Pak buat kita. Gimana nanti memanage buat konten yang akan ditaruh di KMS kita. Ya Pak ya? Ya tentu nanti kita akan melibatkan series. Kalau misalkan tadi kan ada CEO Talk gitu ya. Mungkin kita Dirjen Talk gitu ya. Para eselon 1 bicara di podcast kita, kemudian memberikan sharing pengalaman yang mereka lakukan, dan untuk pengembangan kementerian kementerian. Memang itu tadi di atas dulu kita memang perlu, mungkin ujungnya Mas Menteri juga harus ngomong juga di podcastnya WKMB ya. Nanti itu tugasnya Bu Rika. Satu lagi Pak, ada tugas penting dari Bu Rika sebenarnya adalah nanti Bu Rika ini tugasnya penting Bu. Ini learning apa tadi yang council meeting ya, untuk menentukan materi mana yang akan nanti mandatory itu. Beliau akan menjadi IO-nya. Mana yang wajib, mana yang opsional gitu ya. Yes, mana yang mandatory, mana yang supporting. Saya nggak nyangka ruangan ini malah jadi inspirasi untuk kebetulan karena saya memang disuruh merancang ruangan yang baru. Ya, nanti cetak birunya boleh dilihat-lihat. Terima kasih. Enggak. Kalau di Pak Tarman ada mau tambahin Pak? Tadi yang sampaikan Bu Rika sama Pak Kwarta. Satu hal saja sebenarnya yang saya rasakan dari pagi terus sampai saat ini ya. WKMB itu kan sebenarnya e-korpu tapi bahasa Indonesianya WKMB. Ya, Takinarya Merdeka Belajar. Nah, walaupun WKMB ini di launching sudah 1 tahun yang lalu, saya merasakan 1 tahun ya. 2021. Saya merasakan baru lahirnya sekarang itu tahun ini. Reborn. Nah, dari proses 1 hari ini saya justru merasakan ekspektasi saya bahwa Telkom Korpu ini bisa menjadi coach atau mentor bagi kami dalam proses membangun e-korpu ini. Karena kita memang baru lahir gitu. Misalnya kita mau bangun pondasi, pondasinya jangan begitu, nanti begini dan sebagainya, termasuk pembangunan tadi. Itu yang menjadi bayangan saya, karena ketika kita baru lahir dan mau berdiri itu mana yang jadi pegangan ya ini. Mencari role modelnya dulu ya. Role model. Harapannya jadi coach dan sekaligus mentoring bagi kita gitu. Yang terpikirkan bagi saya gitu ya. Iya, benar. Mungkin gitu Pak, gitu Mas. Wah, luar biasa ya. Benar. Okay. Untuk 2 hal tadi sampai nyambung ke Pak Tarman tadi ya, terkait kita perlu coach atau mentor untuk yang LMS maupun KMS gitu kan. Karena kan kalau kita lihat kan Telkom ini sudah komprehensif ya Pak, artinya sudah pengalaman yang sudah hampir 11 tahun gitu ya, kemudian menjadi seperti ini itu bukan suatu hal yang mudah gitu kan. Sudah menemukan jalannya, jadi memang di tahun ini kita perlukan tadi mentoring atau coach terkait dengan LMS dan KMS. Wah, dari sudut expert ya Pak.
Ya, personally sih agak amazing sih. Wah, sampai seperti itu ya Pak ya, Bapak rasakan ya? Sama dengan Pak Sultan, Pak Tarman tadi. Jadi mirip. Tadi saya bayangkan waktu tadi kita diskusi harus sampai ke situ Pak, karena Sampai situ, oke. apa ya, kami kan juga ini pertama betul masih baru dan kami juga jumlahnya sedikit itu Pak. Oke. Sedikit dan inginnya tuh ini karena permintaan udah banyak. Seperti bulan ini saja kami harus menjalankan yang sosialisasi ya, kekerasan di tempat kerja itu targetnya nggak main-main, seluruh pegawai, PNS, P3K sama PPNPN. Tadi yang Bapak sebut 127.000 itu harus Exactly. kena itu. Wah, luar biasa. Mulai ini ya, beliau harus. Jadi ada konten yang memang dari pimpinan ini menjadi salah satu hal penting terkait dengan misalnya 3 dosa besar pendidikan. Nah itu kan menurut beliau-beliau ini sesuatu yang penting gitu. Makanya ini harus diinjeksi gimana? Kita makanya gimana nih gitu. Baik. Oke. Yep. Let me close with one final question. Oke. Coba cari 2 kata yang bisa menggambarkan experience Bapak dari pagi sampai sore. Nah, silakan dipikir-pikir dulu. Saya hitung sampai 10. Nanti saya tanya satu-satu ya Pak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah 10 hitungan. Saya mulai dari Bu Rika dulu deh. Gantian ya. Korban nih. Ladies first Bu. Yang pertama pasti fruitful kalau buat saya. Fruitful, satu kata. Kata Ya. kedua? Amazing. Amazing. Oke. Wow. Tepuk tangan dulu ya buat Bu. Dari Pak Kwarta, mangga Pak, 2 words explaining your First, experience. inspiring, Inspiring. and yang kedua tentu blessing buat kami yang duduk di kursi panas WKMB. Termasuk beliau ini termasuk bidan sebenarnya sih tahun lalu waktu Oh, ini bidannya menyiapkan ya? itu bidan. Bayinya udah lahir ya Bu ya? Tapi baru jalan lagi tahun ini ya. Oke. Inspiring and blessing. Blessing. Fruitful and amazing. So, what's you have Pak Tarman? Kalau saya suka bahasa Indonesia. Monggo, Jadi, boleh. Es teh di padang pasir. Wah, cakep. Ya itu aja ya. Bayangin ada es teh di padang pasir itu kan luar biasa. Kita mendapatkan like oase ya. sebuah luar biasa nih gitu. Oke. Oke gitu Pak. Itu baru satu kata Pak, satu lagi. Kan 2. Pertama es teh. Es teh itu. Kedua apa nih? Padang pasir Pak. Oh, padang pasirnya maksudnya. Oh, menggambarkan situasinya gitu ya. Jadi menemukan oase, Pak. Menemukan es oase. teh di padang pasir. Rasanya gimana Pak Wisnu? Belum pernah saya Pak. Itu yang saya rasakan, belum pernah. Ya mungkin maksudnya setelah melalui pencarian yang begitu panjang, ketemu juga gitu kira-kira mungkin ya. Kalau bahasa panjangnya. Baik. Oke, mungkin itu diskusi dan ngobrol-ngobrol cantik Makasih, kita di Pak sore Wisnu. ini. Makasih banyak Pak Tarman, Sama-sama. Pak Makasih, Kwata, Pak Wisnu. Bu Terima Rika. kasih, Pak. Kita akhiri, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di podcast kita yang berikutnya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.